Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan materi atau berbagi tentang yang namanya budaya positif. Baik, jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita coba pelajari. Yang pertama ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian ada 5 posisi kontrol, dan juga yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, baik, sebelum Ana menyampaikan tentang teori kontrol, coba boleh Ustazah berpasangan 2 orang berhadapan-hadapan dengan ya Ustazah sama Ustazah, Ustaz sama Ustaz dua-dua ya, enggak Ustazah enggak. Oke, boleh. Sudah dapat pasangannya. Nah, sekarang kita tentukan, boleh Ustazah berhadapan. Anak-anak pandu dengan ya. Oke. Nah, sekarang Ustazah sudah berhadapan satu sama lain. Tentukan siapa yang menjadi A dan B dulu. Sudah, siapa yang duluan? Oke, jadi orang pertama dan kedua. Jadi yang A dan B. Baik. Nah, sekarang Anda minta tolong yang orang pertama silakan kepalkan satu tangan. Terserah mau tangan kiri atau mau tangan kanan. Ya. Yang orang pertama. Ya, orang A, orang pertama silakan. Kemudian coba bayangkan dalam kepala ini terdapat sesuatu yang sangat berharga. Baik, jadi kenapa Ana tadi simulasi itu dulu? Karena ini berhubungan dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait teori kontrol. Jadi gini, kita bayangkan orang yang memegang tangannya tadi, kepalanya tadi itu seperti anak-anak yang mau kita nasihatin. Ya, ketika kita membujuk ataupun menasihatinya, kira-kira apakah dia akan langsung mau membuka tangannya seperti itu? Apakah dia akan langsung mau membuka hatinya? Ya kan? Nah, itu benar. Jadi dalam teori kontrol disebutkan pada dasarnya mungkin kita dapat memaksa ya murid untuk melakukan sesuatu, misalkan diam, tetapi walaupun tampak seperti kita yang mengontrol perilaku mereka, seperti yang tadi Ustazah sudah rasakan, sebenarnya memegang kontrol itu yang membujuk atau yang memegang kepala tangan? Yang memegang kepala tangan, bukan yang membujuk. Bukan berarti kita dapat mengontrol mereka, bukan berarti kita dapat mengendalikan mereka, tapi di situ anak-anak itu membiarkan dirinya untuk dikendalikan. Jadi yang punya kontrol itu kembali lagi sebenarnya adalah diri anak tersebut. Kita beranjak ke 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau kayak dialog ya. Nah, biar lebih jelas, jadi di sini Ana punya teks. Mungkin Ana mau minta tolong dari relawan. Kira-kira ada ustazah yang mau maju ke depan untuk memperagakan dialognya? Boleh maju ke depan. Silakan, ada yang bersedia? Jadi ceritanya, case-nya ini, kasusnya di sini berarti Ustadz Rafli ini sebagai anak murid yang datang terlambat ke sekolah. Ya, oke. Kita bahas ya masing-masing posisi. Oke. Sekarang yang keempat yaitu posisi kontrol kita sebagai yang namanya itu pemantau.
Oke, itu yang keempat ya. Keempatnya itu sebagai pemantau. Lanjut Ustaz, yang terakhir sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, biar nggak lupa, ya, Anda akan bagikan sticky note. Silakan Ustazah tulis apa yang sudah Ustazah tangkap dari 5 posisi kontrol tadi atau dari teori kontrol tadi. Ya, sebelum kita lanjut ke materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Cek, baik, Ustazah, ya. Tadi kita sudah membahas tentang posisi kontrol dan juga teori kontrol. Sekarang kita lanjutkan ke yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini maksudnya seperti apa? Jadi sebenarnya ini tahapnya ini kayak segitiga gitu ya. Jadi ada yang namanya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan seperti itu. Nah, kapan kita gunakan segitiga restitusi ini? Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini prosesnya, proses ketika kita tadi di posisi manajer sebenarnya. Jadi boleh Ustadz Rafli boleh maju sama anak, peragakannya sama anak, ya boleh maju Ustadz. Jadi biar mungkin lebih jelas, kita langsung ini ya praktek gitu. Oke, dan sini tidak kena silau, karena di sini ya. Jadi di sini anak akan memperagakan bagaimana kemudian kita menerapkan. Oke, terakhir ya Ustaz saja sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita refleksi. Jadi anak akan kasih kertas lagi. Yang pertama ya, dari keseluruhan tadi apa hal menarik yang sudah Ustazah pelajari? Ini di kertas yang baru ya, Ustazah. Membuat rasa belum tetap saya, tapi salah. Iya, tidak ada salah benar ya. Kayaknya membuat rasa sadar diri itu yang lebih tepat. Karena kalau membuat rasa bersalah, itu akan rasa benar. Iya. Tetapi kalau membuat rasa sadar diri, itu akan benar. Nah, kalau yang ini karena harus Ya. sampai ini ya. jadi kalau sebenarnya benar Ustaz, membuat rasa sadar diri itu masuknya di manajer Ustaz. Oh, Gimana iya. dia membangkitkan motivasi internal dari kita. Jadi Manajer. iya, masuknya di manajer. Kalau berkait buku itu